Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan saya, Nikendri Anjari, dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, calon guru penggerak Angkatan 9, dalam modul Aksi Nyata Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran Merdeka menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Pengajaran atau underwis menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pendidikan untuk memberikan ilmu atau faidah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menuntun segala kodrat pada anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, seperti musim, bentang alam, dan sosial budaya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu menekankan pada kemampuan anak yang memiliki keterampilan pembelajaran abad 21 seperti berpihak pada siswa, berkolaborasi, komunikasi, kreatif, dan berpikir kritis. Pembelajaran di SMK. Model pembelajaran yang saya terapkan di SMK adalah dengan model project based learning, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang pertama, menumbuhkan kemandirian, rasa tanggung jawab, saling bergotong royong, dan kreativitas. Mengembangkan sikap menuntun. Pada saat saya berada di tengah-tengah peserta didik, saya berusaha untuk mengembangkan komunikasi yang baik sehingga peserta didik berani mengungkapkan ide dan gagasan sehingga muncullah kreativitas. Ide yang muncul, peserta didik membuat berbagai macam produk sesuai dengan ide dan kreativitas mereka. Kegiatan inti dalam sintak model pembelajaran project based learning yang pertama yaitu penentuan pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan menantang kepada peserta didik untuk membekali mereka mengerjakan proyek. Sintak yang kedua, mendesain perancangan proyek. Peserta didik membaca lembar kerja peserta didik yang dibagikan guru tentang pengolahan lanjutan loin tuna menjadi berbagai macam produk. Dan masing-masing kelompok berkolaborasi bersama guru untuk mendesain rancangan proyek yang akan dilakukan. Sintak yang ketiga, menyusun jadwal. Setiap kelompok secara berkolaboratif menyusun jadwal pembuatan berbagai macam produk lanjutan loin tuna, mulai dari persiapan alat dan bahan sampai finish produk. Sintak yang keempat, memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. Peserta didik menerima motivasi dan guru melanjutkan proyek. Ini adalah foto-foto pada saat peserta didik melaksanakan proyek. Sintak yang terakhir atau sintak yang kelima yaitu menguji hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang sudah dilakukan, sedangkan peserta lain menanggapi dan memberikan saran. Sudah, ini adalah berbagai macam produk yang dihasilkan. Untuk mengembangkan kreativitas dan gagasannya sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik sangat antusias dan termotivasi dalam pembelajaran project based learning ini. Ini ada project risoles isi tuna, ada bola-bola tuna, ada martabak isi tuna, dan cireng isi tuna dengan resep mereka masing-masing. Masalah yang timbul selama melakukan proyek atau selama kegiatan aksi nyata ini, yang pertama,
Saya menyiapkan lebih banyak dan macam-macam bahan karena sesuai dengan permintaan peserta didik yang lebih beragam. Yang kedua, suasana laboratorium lebih gaduh dan ramai. Yang ketiga, peralatan praktek menjadi kurang. Yang keempat, saling terjadi adu argumentasi pada masing-masing kelompok. Yang terakhir, karena peralatan kurang memadai, sehingga ada beberapa kelompok yang terpaksa melakukan praktek di lantai. Sesuatu yang saya rasakan setelah aksi nyata terhadap peserta didik adalah satu, peserta didik mempunyai gagasan dan ide yang luar biasa. Yang kedua, mereka bisa menghasilkan produk yang lebih estetik dengan rasa sesuai dengan lidah mereka, yaitu dengan rasa pedas dan gurih, sehingga pemasaran produk lebih cepat terjual dengan keuntungan sekitar 50%. Peserta didik merasa lebih bertanggung jawab bila diberikan kesempatan membuat kreativitas mereka sendiri. Dan berikutnya, peserta didik berusaha untuk membuktikan bahwa mereka mampu melakukan proyek. Refleksi atau harapan ke depan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah lebih dekat dengan peserta didik, mendengarkan ide dan gagasan mereka dengan ketulusan dan kesabaran. Yang kedua, terus belajar dan mencari informasi tentang jenis produk yang kekinian yang sesuai dengan selera peserta didik dan pastinya selera masyarakat. Yang ketiga, tidak mengatakan dan memaksa peserta didik kompeten pada saat persiapan menghadapi ujian kompetensi, tetapi berusaha untuk memotivasi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik diberikan kebebasan membuat dan merancang proyek sendiri, tetapi harus tetap menaati prinsip-prinsip GMP, cara berproduksi yang baik, dan tetap menaati SSOP, standar sanitasi yang benar, serta tetap menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga yang saya presentasikan hari ini bisa bermanfaat dan akhirnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi dengan model pembelajaran project based learning yang memberikan kebebasan kepada peserta didik menuangkan ide dan gagasannya untuk membuat berbagai macam produk. Sehingga saya berencana untuk melaksanakan model pembelajaran tersebut dengan project yang berbeda dan lebih menarik.